Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Andreas Wijaya dari jurusan Product Design Engineering Universitas Prasetya Mulia dengan nomor NIM 23601910004. Pada siang hari ini saya akan membawakan presentasi dengan bertema kriminalitas pada angkutan umum. Di sini saya mengkhususkan pada kasus KRL, yaitu Commuter Line. Tindakan kriminalitas yang sering terjadi di Indonesia, khususnya di KRL, antara lain pelecehan seksual, pelemparan batu, penumpang gelap, penodongan, modus penukaran tas, dan naik di atap. Untuk pelecehan seksual sendiri, saya mendapatkan berita dari detiknews.com. Di berita ini terjadi pada tahun 2019, tepatnya hari Jumat 16 Agustus. Di sini ada pria bernama Hengki Haposan yang ditangkap karena dia membegal payudara gadis ABG di atas KRL. Selanjutnya ada kasus pelemparan batu. Di sini saya dapat dari CNN Indonesia, di mana kasus ini baru saja terjadi, yaitu bulan kemarin, tanggal 18 bulan 3 tahun 2021. Di sini sedang diselidiki oleh polisi. Di pelemparan batu ini ada satu kaca gerbong yang pecah dan satu penumpang yang luka-luka. Selanjutnya ada penukaran tas. Di sini saya dapat dari Detik News. Di mana di penukaran tas ini ada seorang pria yang menjadi korban. Dia membawa sebuah tas yang berisikan dompet dan kartu identitas dan sebuah laptop. Di sini dia sedang menaiki KRL pada hari Minggu 17 November tahun 2019 pada jam 11 malam, di mana pada saat dia turun tasnya hilang dan ditinggalkan satu tas oleh penumpang lain. Mungkin pelakunya, mungkin bukan. Dan setelah dicari tasnya dia telah hilang. Selanjutnya ada lagi kasus penumpang gelap. Di sini saya dapat dari Detik News. Di mana ini terjadi pada stasiun Gambir yang dilakukan pada KRL Depok Express pada jam 5 sore. Ini ada di stasiun Gondang Dia, tiba-tiba banyak rombongan yang masuk dan mempersempit ruang gerak para penumpang lain. Selanjutnya saya ada kasus penodongan. Penodongan ini terjadi pada tanggal 5 bulan 5 tahun 2013 sore. Di sini penodongan dilakukan oleh 3 pemuda asal Duri dan terjadi di stasiun Kebayoran. Dan yang terakhir adalah kasus penumpang naik ke atap KRL. Ini terjadi pada tahun 2011, di mana banyak penumpang yang dirazia dan jatuh hukuman. Menurut pasal 207, itu menyebutkan setiap orang yang tanpa hak berada pada kabin masinis, gerbong, atau kereta, bagian kereta lain yang tidak ditentukan, akan didenda 15 juta dan dipenjara paling lama 3 bulan. Pada berita ini ada 46 orang yang dijatuhi dengan sanksi denda 21.000 setelah disidang di tempat. Selanjutnya itu solusi. Di sini ada yang berupa produk, yaitu saya dapat dari megapolitan.kompas.com, yaitu PT KAI yang memasang banyak CCTV di KRL. Pada kasus ini terjadi pada tahun 2013,
di mana CCTV sudah dipasang dalam gerbong-gerbong kereta, tidak hanya ada di loket kasir dan di daerah stasiun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dan untuk lebih mempermudah monitoring akan kejahatan yang terjadi. Untuk yang sistem, sini ada e-ticketing. Saya dapat dari nawalakarsa.id. Di mana dengan berita ini yaitu ada masuk sistem Velika. Sistem Velika ini ada dari Sony yang berasal dari perusahaan Jepang. Bedanya dengan e-ticketing biasa yaitu sistem Velika lebih mempermudah para pengguna yaitu dengan membawa sebuah kartu tidak perlu di-tapping lagi, jadi tidak memerlukan untuk menaruh kartu data sensor untuk membaca, di mana hal ini dapat memperkecil tingkat kejahatan dan lebih mempermudah para penumpang untuk tidak mengantri dan sistem data yang lebih aman. Hal ini dilakukan pada tahun 2018 di mana PT KAI Indonesia menggunakan sistem Velika ini. Selanjutnya ada semprot air warna. Semprot air warna ini bertujuan agar penumpang-penumpang yang bandel yang ada di atas KRL bisa diberikan hukuman agar mereka turun dari KRL. Ini juga disambut baik oleh masyarakat. Berita ini ada dilakukan pada tahun 2008, tepatnya pada hari Rabu 6 Februari. Selanjutnya ada pencopetan, yaitu dengan solusinya yaitu memajang pencopetnya jika tertangkap. Ini terjadi pada tahun 2016, yaitu ada seorang wanita yang dipajang di daerah stasiun dengan membawa papan nama bertulisan "Saya Ratu Copet". Perempuan ini bernama Yeni Suryanti yang dipajang di stasiun Manggarai. Terjadi pada tahun 2016, tepatnya pada bulan Oktober tanggal 9. Selanjutnya ada solusi di luar Indonesia, yaitu tepatnya di New York, yang pada masa corona ini sering terjadi kekerasan di angkutan umumnya, di mana di sini ada video, yaitu mereka melakukan dengan cara meningkatkan patroli di daerah stasiun dan juga meningkatkan banyaknya personil keamanan. Di sini juga ada para relawan yang diseleksi untuk menjaga penumpang, khususnya wanita, dengan cara mengkawal penumpang tersebut saat menaiki KRL dan saat berada di stasiun masuk dan keluar KRL. Sini juga ada hukuman dengan cara lain, yaitu di Indonesia ada hukuman tegas untuk pelaku, di mana pelaku dihukum selama 5 tahun. Ini saya dapat dari sebuah web, yaitu Tribun News, di mana pelaku pelecehan di KRL dihukum 5 tahun penjara. Hal ini terjadi pada hari Rabu 16 Oktober tahun 2019. Sekian permasalahan dan solusi yang sering terjadi pada kriminalitas KRL Indonesia dan di luar negeri pun juga ada. Sekian, terima kasih.